Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tony di sini dengan acara yang paling spektakuler di setiap minggu di iKids. Oke, acara apa itu? Obrolan Serangga Olga. Oke, kita akan hari ini kedatangan tamu yang lebih spesial lagi dari minggu-minggu lalu. Siapakah tamu kita? Yaitu Laba-Laba. Kita beri tepuk tangan pada Laba-Laba. Halo Mr. Tony. Ya, silakan duduk. Terima kasih duduk. ya. Oke. Ya, hari ini kita akan berbicara dengan Laba-Laba, ya kegiatannya, apa yang dilakukannya, ya. Adik-adik pasti akan tahu lebih banyak tentang Laba-Laba. Tapi hari ini Mr. Tony karena saya bawa tamu yang menyeramkan, saya tidak bawa Laba-Laba. Hari ini tamunya bukan Laba-Laba. Jadi tamunya saudara Laba-Laba? Masih teman sendiri, masih teman sedikit dekat. Oh, teman. Gitu ya. Ya, jadi saya bawa apa itu? Isopoda. Isopoda ini. Aduh. Loh, kenapa kamu meringkuk seperti itu? Kok kamu seperti Isopoda? Jangan. Saya sangat takut pada itu, binatang itu. Tapi aduh, sangat menjijikan binatang itu. Kok kamu menggulung seperti Isopoda sih ya? Iya. Tapi jangan salah, Mr. Tony. Saya kasih tahu dulu ya. Kamu tahu nggak kenapa badannya menggulung seperti kamu ini? Wah, saya tidak tahu. Pokoknya itu menjijikan itu. Ya, pokoknya apa itu? Pokoknya kalau mereka menggulung badannya itu karena mereka tuh merasa takut. Ya, tapi pokoknya saya takut. Ya, pada binatang itu. Iya, jadi seperti kamu. Jadi kalau misalnya ini binatangnya justru menggulung juga karena lebih takut daripada sama kamu juga ini. Tapi kamu harus tahu ya, kamu harus tahu bahwa di saat saya ketakutan, apa yang saya lakukan? Apa coba? Saya akan berdoa. Oh ya, kalau gitu, tapi kalau Mr. Tony sama Isopoda nggak usah takut. Isopodanya aja menggulungnya lebih mengkeret daripada kamu ini. Kayaknya lebih takut ke kamu ini kayaknya si Mas Isonya nih. Iya. Tapi sebentar. Ini nggak apa-apa, saya udah tutup lagi. Oke. Saya tahu bahwa, saya ingat ya bahwa di saat saya takut, saya pasti akan berdoa. Nah, kenapa begitu? Ya karena saya yakin Tuhan akan bersama saya dan akan menjaga saya dan melindungi saya. Oh, kalau gitu. Makanya saya berdoa pada Tuhan. Kalau gitu boleh ngomong sama Mas Iso ini supaya kalau takut berdoa juga. Oh ya, karena dia bergulung karena dia lebih takut daripada saya ya. Nah, kamu tahu nggak kenapa dia bergulung seperti itu? Ya. Karena itu sebagai sistem pertahanan dia. Jadi kalau dia menggulung, jadi kulitnya itu dia melindungi dia dari bahaya seperti itu. Oh iya. Gitu. Jadi kamu ya Isopoda, kamu harus belajar berdoa. Di saat kamu ketakutan, kamu berdoa ya. Nah, kamu berani pegang sekarang? Jangan. Oh, nggak apa-apa. Jangan. Itu lihat tuh, udah mulai baik tuh, lihat tuh. Ya, udah cukup itu ya. Jadi kalau takut berdoa aja. Jadi saya sarankan buat Isopoda yang mengerikan dan menjijikan ini. You gitu. Ya, you. Ya, gimana? Hah? Coba bilang sama, kan kamu bisa bahasa serangga. Iya, Oh, iya. Saya sebenarnya pengen ngobrol tapi saya nggak ada, saya mual sendiri. Mual sendiri. Ya. Tapi sebenarnya saya udah bawa ini, nggak bawa laba-laba, tapi dia punya teman lagi, satu lagi. Oh, siapa itu? Itu kelinci. Hah, kelinci? Ya mana? Jatuh. Kelinci. Kelincinya di sana. Aduh, jangan. Kamu takut sama kelinci juga? Ya, pokoknya dua binatang itu udah di blacklist sama saya, oke? Saya baru tahu Mr. Tony itu takut kelinci. Pokoknya jangan ada kelinci. Itu kelinci itu makhluk berbulu yang bergigi gitu, tapi lucu itu. Udah. Bawa semua. Oke, acara tutup. Itu mau ketemu nggak ketemu? Mau ketemu? Nggak usah. Udah, close. Udah, ayo. Mau ketemu nggak sama kelinci? Acara beres. Ya, pulang. Ya udah, adik-adik, kalau gitu saya... Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kasian ya. Dengan bintang tamu yang lebih menyenangkan. Saya mau ambil kelinci dulu ya. Bye-bye. Mari adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kekuatanku hanya di dalam-Mu
bersama dengan kami Tuhan. Ada kemenangan Tuhan. Ada kemenangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memenangkan setiap hati kami Tuhan. Setiap hal yang sedang kami alami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami punya Allah yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar, melakukan setiap firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Bugs. Dalam tema kali ini, kita akan belajar dari hewan-hewan kecil yang ada di sekitar kita. Meskipun mereka kecil, kita tidak boleh anggap remeh adik-adik. Melalui hewan kecil-kecil itu, kita akan belajar bahwa sesuatu yang kecil dapat berarti besar di dalam kehidupan kita. Setiap langkah-langkah kecil yang kita buat dapat membangun iman kita sehingga kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Little thing can make a big difference in our life. Ayat hafalan untuk tema kali ini diambil dari Mazmur 19 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab untuk hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30, yaitu saat Yosafat memimpin Yudea untuk menang di dalam peperangan. Begini ceritanya. Saat itu, bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat sedang berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon bersama-sama sepasukan orang Meonim. Lalu datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Mendengar itu, Yosafat pun menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Maka seluruh bangsa Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu ada seorang Lewi yang bernama Yaziel bin Zakaria bin Benaya bin Batanya. Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan ia berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut, karena laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian Yosafat dan seluruh orang Yehuda melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yosafat mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan.
Lalu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata dengan bersorak, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dan pada waktu mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, maka Tuhan membuat penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka pun terpukul kalah. Haleluya! Roly-poly adalah serangga yang sangat unik. Ia termasuk serangga berkaki banyak atau isopoda. Roly-poly memiliki cangkang yang sangat keras di punggungnya. Cangkang itu berfungsi sebagai pertahanan diri, sehingga ketika ia merasa ketakutan karena ada bahaya yang mendekat, Roly-poly akan menggulung tubuhnya dan berlindung di balik cangkangnya yang keras. Adik-adik, di dalam kehidupan kita juga boleh merasa takut. Tapi Tuhan mau kita untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah ketakutan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Ia akan selalu membela kita, dan Ia yang akan berperang menggantikan kita. Haleluya. Adik-adik, Yosafat dan bangsa Yehuda tentu saja takut, karena mereka harus melawan 3 bangsa yang bersatu untuk melawan mereka. Tetapi di tengah ketakutan mereka, Yosafat mengajak semua bangsa Yehuda untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka, sehingga Tuhan menolong bangsa Yehuda dan mereka mengalami kemenangan. Nah, di dalam kehidupan kita juga dapat mengalami hal-hal yang dapat membuat kita takut. Misalnya saat kita menghadapi ulangan dan ujian di sekolah, kita takut mendapatkan nilai yang jelek. Rasa takut itu adalah hal yang wajar ya adik-adik. Tentu saja kita boleh merasa takut. Tapi hari ini Yosafat mengajarkan kita 3 cara supaya kita dapat mengatasi ketakutan di dalam kehidupan kita. Yaitu, yang pertama, give our fear to God. Adik-adik, ketika kita takut, kita jangan berdiam diri dan sembunyi seperti serangga Roly-poly ya. Ketika kita takut, kita harus berdoa dan menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang membuat kita takut, dan Tuhan sudah tahu jawabannya. Tuhan sudah siap untuk menolong kita. Tapi Tuhan mau kita untuk datang dan berserah kepada Tuhan saat kita takut. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh percaya kepadanya saat kita takut. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian dan jalan keluar dari ketakutan kita. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, the battle belongs to God. Ketika Bani Moab dan Bani Amon maju berperang melawan bangsa Yehuda, bangsa pilihan Tuhan, itu berarti mereka sedang berperang melawan Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah memilih bangsa Yehuda menjadi bangsa pilihannya. Maka Tuhan melindungi dan menjaga Yehuda. Sehingga siapapun yang maju berperang melawan bangsa Yehuda berarti berperang melawan Tuhan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Maka ketika kita mengalami ketakutan dan kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan maju berperang menggantikan kita. Yang ketiga, praise God in our fear. Ketika kita mengalami ketakutan, kita justru harus memuji-muji nama Tuhan ya adik-adik. Tapi kenapa ya kita malah harus memuji Tuhan? Padahal kan kita sedang ketakutan. Nah, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Sehingga kita pasti memperoleh kemenangan. Tidak ada musuh yang tidak dapat Tuhan kalahkan. Tidak ada masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Maka dari itu, ketika kita takut, kita harus semakin memuji-muji kebesaran Tuhan dan kehebatan Tuhan ya. Jadi, ketika kita mengalami ketakutan, kita harus serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berperang menggantikan kita. Nah,
kita dapat memuji kebesaran dan kehebatan Tuhan di dalam ketakutan kita. Karena Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan yang hebat tidak ada bandingnya. Sehingga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau mengatasi ketakutan dan mengalami kemenangan? Semua mau ya? Yuk kita katakan bersama-sama dengan kakak. I want to trust God with my fear. Yuk kita ulangi sekali lagi. I want to trust God with my fear. Amin. Yes, good job ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mau membagikan firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu sangat memberkati kami. Berkati agar firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati juga kakak-kakak iKids dan para pelayan di gereja ini. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Box kita minggu ini ya. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan tema baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.